Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah di halaman 45 ya. Kita masih membicarakan tentang pembahasan mad. Hanya saja ini pembahasan yang ringkas ya. Tidak fokus kepada pembagian-pembagian hukumnya, tetapi nantinya pada kesalahan-kesalahan tatkala mengucapkan huruf mad insyaallah. Kalau antum pengen detail terkait dengan pembagian huruf mad, macam-macam mad, kemudian hukumnya apa saja, panjangnya berapa, contohnya seperti apa, maka itu direkomendasikan untuk mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Di situ detail insyaallah dipelajari tentang pembahasan mad. Tadi mad far'i itu disebabkan secara lafadznya adalah huruf hamzah atau huruf berharokat atau bertanda huruf bertanda sukun. Jadi huruf hamzah atau sukun. Sebabnya dua itu. Yang disebabkan oleh hamzah ada 4, yaitu wajib muttasil, jaiz munfasil, silah tawilah atau silah kubra, kemudian mad badal. Yang berikutnya yang disebabkan oleh sukun, sukun sendiri ada 2, yaitu sukun asli dan sukun arid. Ada sukun asli dan sukun arid. Sukun asli maksudnya memang dia sukun, dari awalnya sukun. Sedangkan sukun arid awalnya dia berharokat tapi kemudian disukunkan karena waqaf. Ya, jadi dia tadinya itu gerak, tadinya itu hidup, tadinya berharokat, tapi karena berhenti nabrak jadinya apa? Mati. Itu namanya sukun arid, sukun yang disebabkan oleh waqaf. Sukun arid nanti ada 2, yaitu arid disukun dan mad lin arid disukun. Mad arid disukun itu pokoknya dari mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Al-alamina menjadi al-alamin. Ar-rahimi menjadi ar-rahim. Panjangnya 2, 4, 6. Kemudian ada mad lin arid disukun, nama panjangnya lin arid disukun. Mad lin arid disukun ini sifat lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Li'ilafi Quraisy, Quraisy 2 harakat, Quraisy 4 harakat, Quraisy 6 harakat. 2, 4, 6. Sudah selesai untuk pembagian tentang mad. Pada bait ke-46, halaman ke-46, bait ke-8. Wal maddu min qablil musakkani dunama qad mudda lil hamazati bistiqani. Nah, ini penting, perhatikan. Wal maddu dan mad, maksudnya mad far'i, min qablil musakkani, yang ada huruf madnya tersebut sebelum huruf yang bertanda sukun. Jadi ada mad ketemu sukun gitu ya. Berarti nantinya kalau dia nggak mad lazim, kalau nggak mad arid disukun atau mad lin arid disukun, itu yang disebabkan oleh sukun maksudnya. Jadi mad far'i yang disebabkan oleh sukun, dunama panjangnya di bawah. Dunama itu panjangnya di bawah qad mudda lil hamazati, di bawah mad yang dipanjangkan karena hamzah. Maksudnya mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Baik. Bistiqani dengan yakin. Maksudnya apa? Beliau di sini berpendapat bahwa mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu panjangnya di bawah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Ini pendapat beliau. Tapi apakah langsung benar 100% mutlak? Maka para ulama muhaqqiqin, para peneliti, mereka berpendapat kalau yang beliau maksud mad far'i yang disebabkan oleh sukun di sini adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun atau mad lin arid lis sukun, itu panjangnya di bawah mad wajib muttasil atau jaiz munfasil, maka itu benar. Jadi kalau maksudnya beliau yang disebabkan oleh sukun ini arid lis sukun atau lin arid lis sukun, maka perkataan beliau benar. Tapi kalau maksud beliau adalah seluruh mad far'i yang disebabkan oleh sukun, padahal nanti ada mad lazim kan? Mad lazim panjangnya berapa? 6 harakat.
kalau seumpamanya maksud beliau adalah seluruh mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu panjangnya di bawah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, maka ini perlu ditinjau kembali. Ini tentunya tidak tepat. Karena mad lazim tetap mad yang paling kuat, mad yang paling panjang. Mafhum insyaallah? Itu. Jadi kalau beliau maksudnya adalah yang disebabkan oleh sukun itu mad arid disukun atau mad lin arid disukun, maka itu benar. Tapi kalau secara umum semua yang disebabkan oleh sukun itu masih lebih di bawah daripada yang disebabkan oleh hamzah, maka ini kurang tepat. Itu menurut ulama muhaqqiqin, para peneliti. Kenapa? Dikarenakan mad itu ada tingkatannya. Berkata Al-Imam Ibrahim As-Samanudi, Imam As-Samanudi rahimahullahu taala, aqwal mududi lazimun famattasal. Aqwal mududi, mad yang paling kuat itu adalah lazimun, mad lazim dulu. Jadi mad far'i yang paling kuat adalah mad lazim dulu. Famattasal, kemudian mad muttasil, yaitu mad wajib muntasil. Baru fa'aridun fadun fisalin fabadal. Baru kemudian mad arid, baik itu lin arid disukun atau arid disukun. Dun fisalin, baik itu jaiz munfasil maupun mad silah tawilah. Fabadal, baru kemudian mad badal. Jadi urutannya apa? Menurut para ulama peneliti, yang pertama mad lazim, baru mad wajib, baru mad arid, baru mad jaiz munfasil atau silah tawilah, baru mad badal. Nah, itu yang lebih tepat insyaallah. Adapun alasannya antum bisa baca di situ pada halaman 47, kenapa kok mad lazim itu paling kuat, kuat. Anak akan berikan contoh satu poin saja. Mad lazim menjadi mad yang paling kuat dikarenakan bertemu dengan sukun asli. Mad lazim itu kan mad ketemu dengan sukun asli. Oh ya, afwan, lupa. Mad lazim adalah mad ketemu dengan sukun asli. Bertemu dengan sukun asli pada huruf maupun kata yang sama, baik pada kondisi wasal maupun waqaf. Jadi di semua kondisi, waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila, gitu kan? Walazimun inis sukunu usila, mad lazim itu adalah mad yang ketemu dengan sukun asli. Jadi sukunnya asli, bukan sukun palsu, tapi sukun asli. Itu poin pertama. Terus kondisinya di semua kondisi, mau saat wasal, mau saat waqaf. Saat wasal waladdallin, wasal bolli, kan wasal itu. Atau walajan, waqaf. Mau wasal maupun waqaf dia tetap berlaku sebagai mad lazim. Juga karena dia harus dibaca pada satu tingkat saja, yaitu 6 harakat. Di semua riwayat bacanya 6 harakat. Hanya di satu derajat saja, yaitu 6 harakat, paling panjang. Sehingga karena alasan-alasan tersebut, mad lazim adalah mad yang paling kuat. Begitu ya. Yang kedua, mad wajib muttasil. Kenapa? Dikarenakan dia bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Karena dalam satu kata, maka ini sebab yang kuat. Hanya saja panjangnya memang mereka sepakat lebih dari 2 harakat, tapi panjangnya masing-masing riwayat berbeda. Ada yang 4 atau 5, ada yang 6 harakat. Riwayat Warsh misalkan, atau qiraah Hamzah misalkan 6 harakat. Tapi kalau kita riwayat Hafs 4 atau 5 harakat, oh berarti ada kadar penurunan daripada mad lazim tadi yang harus semuanya di 6 harakat. Begitu ya. Itulah alasan kenapa mad lazim yang paling kuat. Baik, sudah. Lanjut halaman 48. Untuk alasan-alasan yang lain bawahnya antum bisa baca sendiri nanti. Halaman 48, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan alif. Baik, sekarang kita kepada fokus di lahannya, salahannya. Yang pertama adalah tidak membuka mulut dengan kadar yang seharusnya. Baik itu terlalu membuka atau kurang membuka. Contoh misalkan akhbaraha, akhbaraha atau akhbaraha, ini semuanya salah. Terlalu membuka, kurang membuka, atau malah nantinya miring. Yang kedua, menebalkan suaranya, yang seharusnya tipis malah ditebalkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyah, harusnya nasiyah. Wala talbisul haqqa bil batil, salah, harusnya bil batil.
Harusnya batil bukan batil. Lanjut, menipiskan pada keadaan yang seharusnya tebal. Harusnya tebal malah dibaca tipis. Contohnya, khalidina fiha abada. Ini salah. Al-ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Salah. Ghashiyah, al-qari'ah. Memonyongkan kedua bibir saat mengucapkan alif yang tebal. Baik. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا الْقَارِعَةِ غَاشِيَةٍ. Ini semuanya salah. Jadi memonyongkan kedua bibir tatkala mengucapkan alif yang tebal. Yang ketiga, mencampurnya dengan ya sehingga jadi e. Al-ha, jadi imalah surah. Al-haqqah. Ini salah ya. Ada pernah dengar kayak gitu juga nah? Jadi salah itu. Al-ha biasa. Al-ha, ha. Suaranya a, bukan al-hu tebal atau al-he, malah jadi imalah. Berikutnya mencampurnya dengan suara dengung. Ini yang paling sering terjadi. Rabbil masuk ke hidung, menyampur dengan suara gunnah, suara dengung yang keluar dari al-khusyum. Baik, itu untuk yang alif. Yang wawu maddiyah, salahnya adalah kurang memonyongkan kedua bibir dengan kadar yang seharusnya. Contohnya, harusnya yuqinun, dibacanya yuqinun, 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 tidak monyong. Berlebihan dalam menekan kedua bibir seolah-olah wawu ghairul maddiyah, padahal harusnya dialirkan saja seperti huruf mat tadi. Baik, malah ditekan sehingga fi qulubihim, harusnya fi qulubihim bukan qulubihim, fi qulubihim. Ini salah. Menyampurnya dengan suara alif atau ya. La yu'minun, nun, atau la yu'minun, nun, oh, jadi non. Kemudian menyampurnya dengan suara dengung. Wa ma yash'urun, wa ma yash'urun. Enak sebenarnya dengernya, tapi salah. Baik, wa ma yash'urun. Sama, lebih jelas. Baik. Jadi jangan keluar dari hidung, jangan dicampur gunnah. Berikutnya huruf ya maddiyah. Tengah lidah tidak dinaikkan ke atas sehingga suara i tidak sempurna. Harusnya kan i, rabbil alami, rabbil alamin. Seperti ucapan ya. Sehingga rabbil alamin, alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, din, harusnya din, maliki yaumiddin. Din bukan din, seperti itu. Menempelkan tengah lidah ke langit-langit atas seolah ya ghairul maddiyah. Alladzi yuwaswisu, salah. Baik. Harusnya alladzi yuwaswisu. Mencampurkannya dengan gunnah sama lil kafirin, kafirin dari hidung. Baik, cukup untuk mat. Ini hati-hati ya, ini paling sering, dan orang Indonesia ini awal-awal belajar tahsin banyak dikoreksinya di al-jauf. Jadi pembahasan tentang huruf mat jangan masuk ke hidung. Nah, kita bisa buat takarannya bukanya seberapa, atau nanti masing-masing orang itu agak beda, bisa berbeda. Bisa berbeda, takarannya kadang bisa berbeda, yang penting bunyinya yang benar. Iktibarnya bunyi. Kalau kita mengajar ke murid kita, takarannya sekian gitu. Enggak. Yang penting antum dengar suaranya benar walaupun dia agak santai gitu. Misalkan Rabbil alamin, alamin, sudah tidak keluar dari hidung, itu sudah cukup. Yang lain Rabbil alamin, alamin, supaya lebih jelas. Jadi takarannya beda-beda sesuai dengan
bacaan dari murid itu gitu. Baik. Silakan. Masuknya kalau bagiannya lahan khafi ya. Karena mencampur dengan sifat gunnah. Maknanya insya Allah nggak berubah. Ya itu juga gitu. Yu'minun sama insya Allah. Tapi dia bukan begitu Al-Quran dibaca gitu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Kenapa bukan lahan jali? Karena nggak semua orang tahu. Yang sudah belajar tajwid juga kadang belum tahu, walaupun secara teori tahu, tapi saat ngoreksi nggak tahu ini salah nggak ya, begitu. Lahan khafi. Lanjut, huruf ha, perhatikan di sana. Bait 9 dan 10. Wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Wajibahuhum bayyin wujuhuhum bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani. Wal ha'u takhfa, huruf ha itu khafi. Apa itu khafi? Sembunyi, lemah, ya kan, lunak, samar, itu khafi, takhfa. Kenapa? Karena huruf ha ini terkumpul padanya sifat-sifat yang lemah. Sifatnya hams, rakhawah, istifal, infitah. Kemudian kita nggak anggaplah ismat misalkan, nggak anggap itu. Tapi dia terkumpul hams, rakhawah lagi, istifal, infitah lagi. Sudah lemah dia. Sebagian para ulama mereka menambahkan sifat khofa. Nah, khofa ya karena emang dia lemah. Sehingga karena dia hurufnya lemah, sifat-sifatnya lemah, jangan sampai hilang ini, jangan sampai bacanya nggak jelas nih. Saking lemah terus kemudian jadi nyambang, jadi tidak jelas begitu saja. Jangan, tetap jelaskan haknya. Makanya wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha. Jelaskanlah tatkala engkau membaca huruf ha tersebut dengan jelas. Seperti apa? Fi nahwi min hadin. Contohnya, wa man yudlilillahu fama lahu min had. Min had. Ha, jelaskan. Jangan tebal. Ho, salah. Ha, biasa. Kemudian, wa fi buhtani. Contohnya, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Contoh lagi, dan ini yang harus hati-hati. Kalau ada dua huruf ha beriringan, hati-hati. Wajibahuhum wa wujuhuhum. Contohnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum dan jibahuhum. Jadi ha ataupun masuk hidung. Contoh lagi, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Jangan berlebihan, wujuhuhum. Ini juga berlebihan. Hati-hati. Lanjut. Hati-hati ya, semisal dengan jibahuhum wa wujuhuhum, ini intinya kalau ada dua hak beriringan seperti fihi huda wa atainahul injila fihi huda wa nura atau wa nurun afwan. Baik, itu contoh-contoh dari bila thiqalin. Ini ada keterangan yang antum harus garis bawahi atau antum lingkari. Bila thiqalin, saat menjelaskan huruf ha itu jangan sampai antum sampai memberat-beratkan diri. Bila thiqalin, tanpa jangan sampai jadi beban. Ya tadi maksudnya jibahuhum, wujuhuhum. Nah ini berlebihan. Fihi huda, ini berlebihan. Hati-hati. Bila thiqalin bihi 'ala tibyani. Lanjut, kesalahan di dalam mengucapkan huruf ha, menebalkan suaranya. Contoh misalkan, akhbaruha, ha, salah. Hudma, hud, ini salah. Harusnya ha, hudma. Tidak jelas tatkala berdampingan dengan huruf ha atau dengan huruf ha. Contoh misalkan, sabbihhu. Jangan sabbihu, tapi sabbihhu. Wa minal laili fasabbihhu wa idbara. Fasabbihhu, hunya jelaskan. Atau tadi jibahuhum. Kemudian suaranya melemah tatkala waqaf.
Al-qari'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah. Melemah. Harusnya apa? Al-qari'ah, mal-qari'ah. Ada apa? Rokhawah dan hamzah. Ma'manah, jangan ma'manah. Manah melemah, jadi hilang. Jangan juga dikolkolahkan. Ihdinas siratan. Salah. Lanjut bait ke-11 12. Wal ain wal ha mudharun wal ghain qul wal ha wa haythu taqaraba al harfani kal aini afrigh la tuzigh nakhtim wa la takhsha wa sabbihu wa kal ihsani. Yang pertama, wal ain wal ha. Huruf ain dan huruf ha mudharun dibaca dengan jelas. Jelaskan huruf ain dan huruf ha. Wal ghainu qul wal kha, begitu pula ucapkan dengan jelas huruf ghain dan huruf kha. Wa haythu taqarabal makhra wa haythu taqarabal harfani, terlebih lagi saat huruf-huruf tadi berdampingan. Taqaraba saling berdekatan, maksudnya saling berdampingan. Jadi nanti kalau ada huruf ain, ha atau huruf ghain, kha berdampingan, maka kita harus menjelaskannya masing-masing. Contoh misalkan aini, ini antara ain dengan ha. Ain dengan ha. Kal aini. 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 Ainnya jelaskan, ha-nya jelaskan. Baik, afrir alaina. Ghainnya jelaskan, ainnya jelaskan. Rabbana afrir alaina. Rabbana afrir alaina. Jangan afrir alaina atau afrir alaina. Artinya afrir alaina. Afrir alaina. Ainnya jelaskan, ghainnya jelaskan. Begitu juga pada kata yakhtim atau wala tuzir juga bisa. Rabbana la tuzir qulubana. Ghain ketemu qaf. Ghain ketemu dengan qaf. Ini makhrajnya pun berdekatan. Qaf di pangkal pangkal lidah, afwan. Kemudian ghain di tenggorokan bagian atas, berdekatan. Kata yakhtim mudah insyaallah. Wala takhsha, ini kita suruh jelaskan huruf kha. Wasabbihhu, ini antara ha dan ha harus dijelaskan. Al-ihsani, ini hanya melatih huruf ha. Mafhum ya insyaallah? Baik. Kesalahan pada huruf-huruf al-halq. Kita sekarang sedang membahas huruf al-halq. Yang pertama huruf ain terlebih dahulu. Karena tadi huruf ha sudah, sebelumnya lagi huruf hamzah juga sudah. Huruf ain jangan dibaca tebal. Contoh misalkan. Contohnya adalah alal arsh. Alal arsh. Harusnya alal arsh. Arsh. Baik. Alal ainnya tipis, baru ra-nya tebal. Ma'awatun. Baik, jangan ma'ar. Tapi ma'awatun. Jangan juga menyampurnya dengan suara dengung. Nasta'in atau salah. Dan ini huruf ain harus lebih dilatih lagi. Jangan sampai bercampur dengan dengung. Kurang mengenai makhraj huruf ain. Contohnya misalkan a'udzu billah, au jadi hamzah. A'u. Na'budu harusnya na'budu. Kemudian suaranya langsung terputus. Jadi langsung tertahan aliran suaranya. Ini juga salah saat sukun. Iyyaka na'budu. Makhrajnya sudah benar tapi langsung terputus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah. Harusnya iyyaka na'budu. Alirkan sedikit. Berikutnya mengucapkan seperti huruf hamzah. Ya tadi seperti ya'lamun jadi ya'lamun. Ya'lamun kalian merasakan sakit atau mereka merasakan sakit. Kalau ya'lamun ain mereka mengetahui. Ya'lamun.
fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Suaranya melemah tatkala ada dua huruf ain. Ada ain berdampingan, contohnya allati tattali'u ala atau tattali'u ala. Jadi harus jelas dua-duanya. Allati tattali'u ala au a dilatih au a allati tattali'u ala al-afidah. Itu huruf ain. Berikutnya huruf ha. Huruf ha yang pertama jangan ditebalkan. Al-hatab, hatab salah. Hatab, hasa, jangan haso. Jangan pula jadi tipis. Haso salah. Mengubahnya menjadi huruf ha. Alhamdu wasabbihhu salah. Mengucapkannya mirip dengan huruf kha. Ar-Rahmanir Rahim salah. Itu huruf ha tadi ya. Berikutnya huruf ghain. Jangan ditipiskan. Ghairil salah. Harusnya ghairil tebalkan. Berikutnya memonyongkan kedua bibir dengan tujuan menebalkannya. Hal ataka hadithul gha salah. Kemudian suaranya tertahan saat mengucapkan huruf ghain dalam kondisi sukun. Ghairil maghdubi seperti huruf G. Harusnya dialirkan. Mau punya sifat rakhawah. Kemudian mengucapkannya seperti huruf kha. Khairi atau khairil maghdubi, sebaik-baik orang yang dimurkai. Waliyadzubillah. Ghairil maghdubi bukan orang yang dimurkai. Ini di surah Al-Fatihah ini tidak disebutkan secara spesifik sebagaimana tafsiran para ulama kan? Alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah juga. Ya alhamdulillah ala kulli hal maksudnya. Bukan khusus untuk Yahudi dan Nasrani di sini, tapi juga peringatan buat kita semua. Ya, yang dimurkai dan yang sesat. Yang dimurkai adalah yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, yang sesat adalah yang beramal tapi tanpa ilmu. Berlaku juga untuk kita. Walaupun selalu penafsirannya ini orang Yahudi, ini orang Nasrani, tapi disebutkannya secara umum berarti berlaku juga untuk kita. Baik. Lanjut. Sampai mana tadi? 6. Apa yang mana? Taib. Itu maksudnya wahai itu terlebih lagi, khususnya lagi kalau berdampingan. Maksudnya ada nanti contoh-contoh yang sedang tidak berdampingan, ada gitu. Karena perintahnya tadi yang penting baca dengan jelas. Wahai itu taqarabal makhrani, apalagi kalau berdampingan gitu ya. Jadi perintah pertamanya pokoknya kalau sendiri jelasin. Apalagi kalau berdampingan, ini hati-hati, lebih jelasin lagi gitu maksudnya. Di mana? Kapanpun. Ya, kapanpun itu. Iya, kapanpun itu, baik itu saat sendiri maupun saat berdampingan. Oh, untuk terjemah katanya, iya, kapanpun. Wahai itu, sama haitsu makunta, kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Maksudnya kapanpun dan dimanapun, mau saat sendiri, mau saat bareng-bareng, kan gitu ya. Saat sendiri atau saat bersama orang lain. Saat huruf ini sendiri atau saat bersama huruf yang lain, berdampingan dengan huruf yang lain, berdekatan dengan huruf yang lain. Begitu kira-kira. Lanjut sampai huruf ghain yang tadi, poin yang keempat ya tadi ya. Sekarang poin kelima. Mengidghamkannya ke dalam huruf qaf. La tuzigh qulubana. Ini salah. Harusnya la tuzigh qulubana. Kemudian berlebihan di dalam menebalkannya saat kasrah. Ghishawah. Ini juga salah. Jangan ghishawah tapi ghishawah. Baik. Lanjut huruf kha sekarang. Yang pertama menipiskannya bil khair, salah. Yang kedua memonyongkannya kho dimonyongkan, salah. Yang ketiga berlebihan saat kasrah wa akhi, salah. Yang keempat berlebihan dalam mengeluarkan dari makhrajnya sehingga suaranya seperti orang yang kesulitan mengeluarkan dahab. Ini biasanya seperti orang yang
apa bilangnya, ngoroknya gitu ya, jangan terlalu ngorok gitu biasanya koreksinya, gitu ya. Jadi akhlada, ini biasa ya, akhlada, jangan berlebihan. Baik, huruf al-lisan sekarang, huruf qaf dan kaf. Wal qafu bayyin jahraha wa 'uluwaha. Dan huruf qaf jelaskanlah sifat jahrnya dan sifat ulu, maksudnya isti'alanya. Huruf qaf punya sifat jahr dan punya sifat isti'ala. Bedakan dengan huruf kaf. Wal kafu khallisha bi husni bayani. Dan huruf kaf murnikanlah pengucapannya, jelaskanlah pengucapannya bi husni bayani dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Illam tuhaqqiq jahra dzaka wa hamsadha fahuma li ajli al-qurb yakhtalitani. Jika engkau tidak merealisasikan sifat jahr pada huruf qaf, dzaka itu kembali kepada qaf, dan merealisasikan sifat hams pada huruf kaf, karena dzaka itu untuk yang jauh kan? Dzaka itu untuk yang jauh, yaitu yang qaf tadi, yang pertama tadi. Sedangkan dza itu untuk yang dekat. Jadi cuma dza saja itu yang dekat itu. Adapun kalau hada itu haknya litanbih. Jadi sebenarnya dua kata. Ha itu litanbih, sedangkan dza itu ini gitu. Kalau dzaka maksudnya itu. Illam tuhaqqiq jahra dzaka wa hamsadha, jika engkau tidak merealisasikan sifat jahr dari huruf qaf tadi dan merealisasikan sifat hams dari huruf kaf, fahuma, maka keduanya baik itu qaf maupun kaf, li ajlil qurbi yakhtalitani, karena makhrajnya berdekatan nanti khawatirnya tercampur. Makanya qaf berikan jahrnya, kaf berikan hamsnya, begitu. Dan tentunya isti'la dan istifalnya juga otomatis karena sudah diisyaratkan tadi. Wal qafu bayyin jahraha wa 'uluwaha. Ada wa 'uluwaha di situ. Baik. Huruf qaf dan kaf kita tahu berdekatan makhrajnya dan sifatnya ada perbedaan, di antaranya adalah kalau qaf itu jahr sedangkan kaf itu hams. Makanya tatkala mengucapkannya, contoh misalkan di sini kita contohkan wa kulu, ini harusnya kaf. Wa kulu washrabu. Wa ku ada hamsnya. Jangan wa kulu nanti jadi qaf. Yang betul wa ku kakiku. Kemudian contoh lagi, saat qaf sama kaf berdampingan bahkan sama-sama dhammah, hati-hati. Baik, yarzuqukum. Jangan semuanya jadi qaf, yarzuqukum. Jangan semuanya jadi kaf, yarzuqukum, tapi yarzuqukum. Baik. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Jadi bedakan antara qaf dan kaf. Alladzi khalaqaka, qaka, jelaskan. Qul, jangan sampai kul a'u, makanlah gitu. Kul itu makan. Makanlah, harusnya qul, ucapkanlah, katakanlah gitu. Nah, ini bedakan. Baik, istirahat dulu ya. Lumayan capek ini suaranya. Ada pertanyaan silakan, atau talaki dulu sajalah. Tafadhol. Silakan. Yang mau talaki silakan. Tafadhol maju. Atau mic-nya nih. Oh iya. 2 orang aja ya. Buat istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi. Silakan. Pakai ini aja sih. Ya, silakan. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi saya, ada 3 itu salahnya tadi. A'u, jelaskan. A'udzu billahi minasy, salah sya. Kemudian syai, ya-nya turunkan. A'udzu billahi minasy. Ya minas salah. Minas tipis. Huruf nun tipis atau tebal? Tipis. Jangan minos tapi minasya.
A'u, ainnya jelaskan. A'u, a'u. A'u, belum kena makhrajnya. Belum kena makhrajnya. Belum kena makhrajnya. A'u, antum berjuang sedikit lagi untuk diangkat dikit lagi itu. Itu masih rawan, masih ke daerah-daerahnya Hamzah. Dia mau naik-naik dikit tapi masih malu-malu. Antum angkat dikit lagi. A'u, dapat. Nah, itu. Iya, itu sahih. Syahid. Jangan minas lagi, minas salah ini. Minasya. Tuliskan saya, minasya. Nah. Syahid. Jangan syai. Jangan syai, syai turunkan. Sekali lagi Syekh, tinggal syai'nya sekarang. Syaito. Syai salah. Syai. Nah. Jayyid, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dan hi. Alhamdulillahi hi. Alhamdulillahi rabbil masih hira. Kalau antum hi-nya masuk, maka ra-nya juga masuk. Hira. Kalau antum hi-nya itu masuk hidung, hi pasti ro-nya ikut. Maka jangan hira tapi hiro. Nah, seperti itu, Syekh. Fokus ya. Mulai sekarang maunya latih suara itu dari mulut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan khawatir suara antum gak bagus, tetap bagus. Insya Allah tetap bagus. Dan lebih jelas malahan. Tayyib. Tafadhal, lebih lepas, enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsanta. Bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Masih him, tercampur masih him. Ar-Rahmanir Rahim. Masih. Ar-Rahmanir Rahim. Masih rahim, Syekh. Rahim, masih. Rahim. Coba dilatih, Syekh. Fokus di sini. Hi, suara matnya. Hi. Ar-Rahmanir Rahim. Latih ya. Jahit. Barakallahu fiik. Lanjut. Maliki yaumiddin. Nah. Dan iya, jangan iya. Iya, ya. Kanasta'in. Nasta'in. Ai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jayyid. Ihdinas siratal mustaqim. Lamnya tipis. Tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Syekh. Ihdinas siratal mustaqim. Masih, Syekh. Masih tol. Atau begini ya. Tol. Nah, ini kalau melatih supaya lebih menjelaskan lagi, tariknya begini. Tol. Supaya jelas. Kalau udah dapat titiknya, tol biasa. Tol mus. Syekh, perhatikan. Tol. Tahan di sini dulu. Tol. Nah, di situ dulu. Baik.
siratal Nah, mustaqim. begitu nggak apa-apa. Yang penting lamnya tipis. Baik, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih masuk tanya. An'amta. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih masuk, Syekh. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Jelaskan ya. An'amta dari sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdo belum kena dotnya. Jahit, barakallahu fiik. Satu dulu ya. Alhamdulillah udah mulai pulih. Lanjut. Kita kepada huruf kaf. Huruf qaf dulu. Nah, huruf qaf ini kesalahannya adalah ini sering terjadi ya. Kita menipiskan huruf qaf. Contoh, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Sering nih. Ya qaumi. Kemudian memonyongkan al-maqabir, salah juga. Kemudian lemah pengucapannya saat kasrah sehingga menjadi huruf kaf. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi salah. Haqqi. Kemudian mengucapkannya disertai dengan sifat hamz. Wa tarakuka qa. Ada hamznya. Qa al-qari'ah al-qa. Ini ada hamznya. Jadi al-qa. Berlebihan dalam menebalkannya saat kasrah. Siratal mustaqim. Tidak mengkolkolahnya atau tidak mengkolkolahkannya dengan baik. Iqra atau iqe, ini salah. Jadi kalaupun dia kolkolahkan dengan cara yang kurang tepat, iqe salah. Iqo, tebalkan. Iqra. Untuk huruf kaf menebalkan huruf kaf. Contoh, qarratun, harusnya ka. Qarratun. Berlebihan dalam memberikan sifat hamz saat berharakat. Alhaakumut takatsur. Harusnya ka biasa. Menghilangkan hamznya terutama saat sukun. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini agak ke huruf qaf sehingga tidak ada hamznya. Harusnya dzikrak, maju sedikit itu otomatis keluar hamznya. Kalau dzikrak itu kanya Indonesia itu. Dzikrak tidak maju dikit kan? Tidak maju dikit. Dzikrak maju dikit pasti ada hamznya. Jadi kenapa nggak ada hamznya? Karena terlalu ke belakang ke makronya huruf qaf. Mengubahnya menjadi huruf qaf khususnya saat dhammah. Wa tarakuka. Harusnya wa tarakuka. Baik. Fa idza qudiyatis shalatu dan sebagainya wa tarakuka qa'imah. Harusnya ku. Wa tarakuka menjadi wa tarakuka. Salah. Lanjut huruf jim sekarang. Wal jimu in dha'afat atat mamzujatan bishini mithla al jimi fil marjani wal ijla wajtanibu wa akhraja syata'ahu wal rijza mithla al rijsi fit tibyani wal fajri la tajhar. Sampai situ cukup sebenarnya. Kadzaka antum coret. Wal jimu dan huruf jim in dha'afat, jika engkau lemahkan dia, engkau ucapkan dia dengan lemah. Harusnya jim itu kan dia syiddah dan jahar, jelas dan kuat, jangan sampai lemah. Atat mamzujatan, maka dia akan tercampur bisini dengan huruf shin. Mithlal jimi fil marjani. Baik. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ini seperti apa? Tercampur dengan huruf shin. Harus kuat dan jelas. Marja, ja, bukan cha, seperti ini.
wal ijla. Baik, al-ijla bi kufrihim, bukan al-ijla. Ijla ada hamznya. Wajtanibu, salah. Salah. Wajtanibu. Akhraja syata'ahu. Akhraja syata'ahu. Warrijza, jangan rijza. Mithlur rijzi, seperti kata rijsi, jangan sampai rijsi. Fit tibyani, di dalam menjelaskannya. Wal fajr, jangan sampai wal fajr. La tajhar, jangan sampai la tajhar, yang betul la wala tajhar bi salatika. Untuk ayat-ayatnya itu antum nanti silakan dilatih. Kesalahannya yang pertama, jimnya ditebalkan. Al-hajar, jar, salah. Roja'u, salah. Kemudian lidah kurang nempel. Jadi huruf jim itu harus ditempelkan ke langit-langit atas, jangan sampai kurang nempel sehingga jadi seperti huruf shin, ada hamznya. Idza ja. Harusnya tempelkan ja, tempelkan. Kemudian mengucapkannya disertai dengan hamz al-hujurati, hampir sama. Tidak mengkolkolahkannya ketika sukun atau salah dalam prakteknya. Contohnya akhrajna, ini salah dan jarang sebenarnya. Atau akhrajna, ini salah juga. Akhraj, suaranya apa? Putus, ini salah. Berikutnya huruf shin. Ya, manja, bukan manja. Seorang-orang kayak iya-nya, manja, salah. Jangan juga nempel manja, ini sudah nempel. Nempel ke makhrajnya huruf jim, ini salah. Ada jarak di situ. Siap-siap, bukan nempel ya. Manja. Baik. Jadi siap-siap di situ dulu, baru kemudian ditempelkan. Itu kalau mengucapkan ikhfa-nya huruf jim. Huruf shin, kadzaka wa kashtara, bayyin tafashihi. Sebagian membaca bayyin tafashiyahu. Kita baca saja bayyin tafashihi ma'al iskani. Dan kata ishtara, huruf shinnya itu jelaskan sifat tafashinya tatkala bertanda sukun. Ishtara, baik, disebarkan. Wa kadzaka al-mushaddadu minhu nahwu mubashshira atau mubashshara, wa mubashshira aw ghayra dzaka ka qawlihi fi sya'ni, maksudnya fi sya'n, kulla yawmin huwa fi sya'n. Baik, bukan sya'an, beda ya, sya'an dengan beda dengan sya'an. Dengan, jadi jangan diucapkan tapi apa? Kulla yawmin huwa fi sya'n. Jadi karena apa? Langsung ke huruf nun, bukan sya'an gitu ya. Lanjut. Untuk huruf shin, kesalahannya adalah menebalkan suaranya. Contoh, syaghalatna, ini salah. Atau syarrayyarah, ini salah. Berikutnya, menekan makhrajnya terlalu lemah sehingga suaranya lemah. Tasya, harusnya sya. Meskipun dia tidak nempel, tapi ada tekanan di situ. Nyebar. Tasya, jangan tasya, tapi sya. Lidah menempel ke langit-langit atas sehingga suaranya tertahan. Khosh, ya, harusnya apa? Khosh, jangan nempel. Karena kalau nempel itu hanya huruf jim saja. Huruf ya dan shin tidak nempel. Memajukan posisi makhraj sedikit ke depan sehingga berubah menjadi huruf sin. As-saitonu.
As-saitanu itu jadi huruf sin. Baik. Lanjut huruf ya. Wal ya wa ukhtaha bi ghairi ziyadatin fil maddi kal mufuna wal mizani. Huruf ya dan juga saudari-saudarinya bi ghairi ziyadatin tanpa penambahan fil maddi pada panjangnya huruf ya tersebut, dan juga saudarinya yaitu huruf waw. Seperti kata al-mufuna, jangan al-mufuna kepanjangan. Baik. Contoh lagi. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan. Wal mizan. Ini melebihi kadarnya. Jadi bi ghairi ziyadatin fil maddi, jangan ditambah panjangnya itu. Dan ini yang sedang dibahas adalah ya apa? Ya maddiyah. Kalau yang masalah ini tadi al-mufuna dan mizani itu adalah ya dan waw maddiyah. Sedangkan kita tahu ya dan waw itu ada yang maddiyah, ada ghairul maddiyah. Kalau ya maddiyah sebenarnya tadi pembahasannya di bagian awal gitu loh. Kalau sekarang sudah pembahasan tentang wasatul lisan, maka nantinya kita fokus pada kesalahan di huruf ya ghairul maddiyah. Nah, sekarang yang ghairul maddiyah dari bait ke-20 sampai 21 ini, wa bayanuha in hurrikat kalisa'iha wa kabaghyukum wal ya'i fil 'isyani wa kamithli ahyayna wa yastahyi wa mith lil ghayyi yattakhiduhu fil furqani. Wa bayanuha, dan kita harus menjelaskan ia yaitu huruf ya tersebut yang ghairul maddiyah in hurrikat tatkala berharakat. Kalisa'iha, lisa'yiha yi, lisa'yiha radiyah, dan juga baghyukum ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Kemudian pada kata al-isyani wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Baik, jelaskan itu huruf ya-nya. Begitu pula pada kata ahyayna, ahyayna. Baik. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita wa ahyayna yastahyi innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Termasuk wakaf yang qabih kalau seumpamanya kita berhenti di innallaha la yastahyi an yadriba. Ini wakaf qabih. Baik, la yastahyi terus berhenti, langsung lanjutnya ayat rib. Ini wakaf qabih, harus disambung satu paket. Kemudian wa mithlil ghayyi yattakhiduhu, saat ya ketemu dengan ya jelaskan ini. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila, wa iyaraw sabilal ghayyi ya dan ya-nya jelaskan. Fil Furqani, di dalam Al-Qur'an. Jadi fil Furqani di sini maksudnya bukan di surah Al-Furqan ya, tapi di dalam Al-Qur'an. Karena di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan, pembeda. Lanjut. La tushriban hal jima in shaddataha fatakuna ma'dudan minal luhani. La tushriban hal jima in shaddataha. Huruf ya itu jangan engkau campur dengan huruf jim tatkala bertasydid. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan lahan, orang-orang yang berbuat salah. Jadi jika engkau melakukan itu, fatakuna ma'dudan minal luhani, engkau akan dihitung sebagai orang yang berbuat salah. Jadi jangan sampai jimnya apa? Jangan sampai ya-nya jangan sampai ya-nya dicampur dengan jim tatkala bertasydid. Contohnya maksudnya begini. Iyyaka na'budu wa gampangnya seperti kita memutus aliran suara huruf ya itu. Jadi hilang darinya sifat apa? Rokhawah.
jadi syiddah. Iya seperti jim. Ya, iyyaka na'budu wa ini salah. Harusnya bagaimana? Iya. Meskipun antum tekan di nabr tapi tetap rokhawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa Jangan pula jadi mat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maknanya lain. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Sedangkan kalau iyyaka itu bau syams, cahaya matahari. Kami sembah waliyadzubillah. Salah, maknanya bahaya. Jangan sampai ya tasydidnya ini jadi ya maddiyah, salah. Lanjut. Sekarang kesalahan-kesalahan pada huruf ya ghairul maddiyah. Yang pertama ditebalkan yastafi, salah. Yarzuqu, salah. Kemudian yang kedua ayyuha, seperti tadi ya, saat bertasydid jangan sampai diputus aliran suaranya. Ayyuha, ya bunayya, jangan. Yang ketiga, kurang dalam menekan makhrajnya saat bertasydid dan sebelumnya berharakat kasrah sehingga nanti jadi huruf ya maddiyah. Nabiyina, wan nabiyina, salah. Harusnya wan nabiyina, nabiyina. Atau tadi iyyaka, jangan sampai iyyaka, artinya lain. Berikutnya mencampurkannya dengan suara dengung yang keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Alam tara kaifa ya, jadinya ya, salah. Lanjut. Masya Allah. Tak lagi dulu satu orang. Istirahat. Silakan baca. Antum dulu. Tafadhal Syekh. Naam. Mau baca ya? Baiklah nanti. Habisin insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin Syekh. A'udzu billahi. Ulangin. Lebih bagus. Ulangin. Dan ini campur seperti huruf waw ya. Harusnya huruf ainnya yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jayid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka La rasul. Sinnya tipiskan. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ulangin Syekh. La rasul. La rasul. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Antum berhenti di sini, itu sudah benar. Antum berhenti di sini, ini sudah benar, bagus. Ya, jadi justru berhenti di sini. Kenapa? Karena perkataan orang munafikin sampai sini aja. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka ngomong gitu. Baik. Allah bantah. Wallahu yashhadu innaka la rasul. Nah itu. Jadi berhenti di situ itu bagus. Lanjut. Kalau disambung seolah-olah wallahu yashhadu innaka la rasul, perkataan orang munafik juga. Makanya diberhentikan. Set. Ini perkataan udah titik, jangan disambung. Kalau disambung malah seolah-olah
wallahu yashhadu innaka la rasuluh, perkataan orang munafik juga. Nah, makanya berhenti. Tek. Barakallahu fikum. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. La rasul, la rasul. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina Munafiqina. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina Lakadhibu. lakadibun. Nah. Ittakhadhu. Baik, kesalahan pada huruf nun antum tadi gunnahnya apa? Tidak diberikan sifat tawasudnya. Lakadhibun. Nya jangan lupa. Ulangi. Lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru faqubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Ulangin untuk fatubi'a ala. Di situ ada dua huruf ain seperti tattali'u ala, fatubi'a ala. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Baik, Syekh. Untuk koreksi yang tadi sering adalah antum menghilangkan sifat tawasud saat mengucapkan huruf nun maupun mim tatkala waqaf. Jadi itu ya antum seperti humul aduwwu fahdharhum, harusnya fahdharhum. Baik. Jadi ada masih aliran, ada tawasud di situ. Qatalahumullahu anna yufakun. Tapi jangan panjang juga. Kepanjangan salah. Baik. Barakallahu fiik. Siapa namanya, Syekh? Salman. Raja Salman ya. Silakan. Satu di sini ya. Tafadhol. Satu saja. Satu dulu. Nah, silakan. Ada mic? Ada? Enggak ada. Ini Syekh. Kasih ini. Tafadhal. Silakan. Sudah? Belum?
Susah kayaknya, kasih itu aja. Ya pakai itu aja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin, au dan sya-nya. Au sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma, dibuka ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu Nisfa, fa-nya tipiskan. Nisfahu. nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana Qur'ana. aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila Ulangin. inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an Wata'a, hamzanya jelaskan dulu. Ya. Wata'a, hamzanya jelaskan dulu baru masuk ke gunnah. Wata'au au. inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila Nah, inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila inna laka bin nahari sabhan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا disambung tuh. Disambung Ahsan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Wasbir, tipiskan. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Wadharni. Jangan wadharni. Runi. Ulangi lagi. Wadharni. وذرني والمكذبين أولي
Jana', jangan tebal, jana'. نعم وذرني والمكذبين أولي النعمة Tipiskan, ainnya tipiskan. نعم نعم Nah, na'mati. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم Ulangin. Untuk ikhfa pada shin, hati-hati. Rasulan sya. Rasulan lan sya. Siap-siap ke shin dan tipiskan. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون Fir'auna, tipiskan. كما أرسلنا إلى فرعون Jangan Fir'auna, auna, Fir'auna, auna, auna. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا dan فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. hasbu, cukup. Barakallahu fiik. Oh iya. Baik, kita lanjut ya. Halaman 67. Silakan dilihat halaman 67. Afan tadi mic-nya. Ambil sih. Idgham mithlain dan pengecualiannya. Sekarang kita membahas tentang idgham mithlain dan pengecualiannya. Maksudnya ini secara tulisan seperti sama hurufnya tapi nanti tidak diidghamkan gitu ya. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi pada bab tentang idgham mithlain. Berkata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah taala, "Fi yaumi ma'qalu wa hum wa nadhiru dha لا تدغموا يا معشر الإخوان والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان
Fi yaumi ma'qalu wa hum fi yaumi, kata fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada kata fi yaumi, di situ ya sukun sebenarnya kasrah, berarti apa? Dari al-jauf. Sedangkan yaumi dari wasatul lisan. Beda makhrajnya. Meskipun tulisannya sama-sama huruf ya, tapi makhrajnya berbeda. Ma'qalu wa hum, juga kata qalu wa hum, yaitu waw sukun sebelumnya dhammah bertemu dengan waw berharakat. Ini beda makhrajnya. Waw maddiyah ada di al-jauf, sedangkan waw ghairul maddiyah ada di asy-syafatain. Wa nadhiru dza, dan yang semisal dengannya. Intinya adalah huruf pertamanya itu mad, huruf keduanya bukan mad. La tudghimu, jangan engkau idghamkan ya ma'syaral ikhwani, wahai saudaraku sekalian. Jadi kalau sebenarnya huruf pertamanya itu huruf mad, huruf berikutnya bukan huruf mad, maka jangan diidghamkan. Contohnya tadi misalkan fi yaumin, jangan fi yaumin. Qalu wa hum, jangan qalu wa hum. Qalu wa hum, salah. Qalu wa hum. Selanjutnya wal wawu fi hatta afaw wa nadhiruhu. Kemudian huruf waw pada kata hatta afaw wa qalu, nanti ayatnya adalah hatta afaw wa qalu pada surah Al-A'raf. Thumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta afaw wa qalu. Nah, kalau ini diidghamkan. Kenapa wawunya sukun sebelumnya fathah? Ini keluarnya di asy-syafatain. Hatta afaw. Baik. Karena keluarnya di asy-syafatain, maka kemudian kita idghamkan pada waw berikutnya. Hatta afaw wa qalu, dinabar tapi tetap ngalir. Hatta afaw wa qalu. Baik. Tsumma baddalna makana as-sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu. Juga yang semisal dengannya seperti dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Atau misalkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Aw bi asy-syafatain. Ketemu dengan waw asy-syafatain juga, maka kita idghamkan. Aw wazanuhum. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Seperti itu. Lanjut, huruf itbaq. Wad-dadu 'alin mustatilun mutbaqu. Jahrun yakillu ladaihi kullu lisani. Hasha lisanin bil fasahati qayyimin. Dari binni ahkamil hurufi mu'ani. Kam ramahu qawmun fama abdaw siwa la min mufakhamatin bila irfani. Waddadu 'alin mustatilun mutbaqun. Huruf dad itu sifatnya adalah 'alin, isti'la. Mustatilun, istitalah. Mutbaqun, itbaq. Jahrun, dan juga jahr. Tambahan lagi sebenarnya syiddah. Syiddah atau rakhawah? Rakhawah. Jadi tadi apa? Isti'la, kemudian istitalah, kemudian itbaq, kemudian jahr. Tambahan lagi apa? Syiddah. Rakhawah. Alhamdulillah, belum ngantuk berarti. Ada rakhawahnya. Yakillu ladaihi, yakillu itu maknanya adalah sulit atau letih, berat. Ladaihi tatkala mengucapkan huruf dot tersebut, kullu lisani, setiap lisan. Karena memang dot ini huruf spesial. Bahasa Arab disebut sebagai lughatul dad karena hanya bahasa Arab sajalah yang ada huruf dotnya. Jadi huruf dot hanya di bahasa Arab. Kalaupun sudah diserap ke bahasa Indonesia misalkan, maka biasanya tersusun dari satu huruf. Ya seperti ejaannya DLO atau DHO gitu ya. Fadhali misalkan, itu DHO atau DLO misalkan. Tidak ada yang satu huruf saja, nggak ada. Bahasa apapun itu. Jadi dot itu khusus di bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab sering disebut sebagai lughatul dad. Bahasanya huruf dad. Hasya lisanin bil fasahati qayyimin. Hasya lisanin bil fasahati qayyimin. Kecuali lidah atau lisan
yang dapat memfasihkan pengucapan huruf ini dengan lurus daribin. Maksud dari daribin adalah dengan sering berlatih. Li ahkamil hurufi mu'ani, pada pengucapan hukum-hukum huruf mu'ani dengan penuh kesabaran. Jadi kalau kita sabar melatih terus, insya Allah bisa. Meskipun susah, meskipun sulit, meskipun paling berat pengucapannya dalam lisan, tapi kalau kita latihan terus menerus tanpa letih, insya Allah bisa juga jadi fasih. Kam ramahu qaumun fama abdau siwa. Kam, betapa banyak, ramahu, menginginkan untuk mengucapkan huruf dot tersebut, qaumun, suatu kaum, fama abdau siwa, dia tidaklah mengucapkan atau menampakkan atau mengeluarkan huruf dot tersebut kecuali seperti lamin mufakhamatin, huruf lam yang ditebalkan. Bo, wala bo. Baik, fa bo, gitu kan? Harusnya bo, pakai dot. Bila irfani, tanpa ia ketahui atau tanpa ia sadari. Ini terkait huruf dot ini, Al-Imam Ibnu Jazari berkata dalam An-Nashr, wa laysa fil hurufi ma ya'siru 'ala al-lisani ghayruhu fa inna alsinatan nasi fihi mukhtalifatun wa qalla man hassanahu. Tidak ada huruf hijaiyah yang lebih sulit diucapkan oleh lisan melainkan huruf dot ini. Jadi selain huruf dot ini gampang, tapi ini yang paling susah. Dikarenakan sesungguhnya lisan-lisan manusia di dalam pengucapan huruf dot ini berbeda-beda, dan hanya sedikit saja yang mampu untuk mengucapkannya dengan bagus, dengan baik. Tetapi sekali lagi ya, huruf dot ini meskipun dia susah pengucapannya, intinya kalau kita pengen fasih itu intinya dua saja. Intinya apa? Dua saja. Ya, wa ma lahu dhabtun siwa takrari lil fami wastima'ihi min qari. Tidak ada cara supaya kita dhabit, menguasai, pakar, ahli pada pengucapan huruf-huruf hijaiyah ini kecuali hanya dua saja, yaitu kita takrar, banyak mengulang, banyak latihan saat sendiri maupun di depan guru. Lil fami, dengan anggota pengucapan kita, dan juga otomatis dengan melihat anggota pengucapan guru. Cara ngucapinnya gimana sih, bunyinya seperti apa? Nah, kita perhatikan. Itu cara pertama, banyak latihan. Yang kedua adalah banyak mendengar. Kita dengarkan qiraahnya Syekh Fulan atau Ustaz Fulan. Oh, seperti ini caranya. Nah, cuman dua itu saja. Setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sukses menjadi pakar di bidang tajwid, insyaallah. Kalau memang kita sabar tanpa letih, terus-menerus latihan, insyaallah jadi dhabit, mutqin. Sama juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqhihi. Gak ada bedanya orang tahu ilmu tajwid secara teori atau tidak tahu teori tajwid. Tidak ada bedanya kecuali sebagaimana orang yang olahraga dengan anggota pengucapannya. Jadi kalau semuanya tahu ilmu tajwid, belajar daurah ikut tajwid tapi nggak pernah latihan, sama aja. Itu cuma nambah wawasan, cuma nambah teori, tapi juga tidak akan fasih karena nggak pernah latihan. Maka intinya adalah latihan terus menerus. Talaqi itu yang penting. Jadi setelah daurah ini nanti antum pulang kembali kepada guru masing-masing, talaqi dengan baik, rajin, kemudian nanti insya Allah hasilnya akan bagus. Adapun anak hanya datang sesekali saja, itu untuk memancing saja, hanya untuk memancing seperti ini kunci-kuncinya. Setelahnya guru antum yang sebenarnya adalah yang antum mulazamah setiap saat. Antum harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Ya, istitalah. Ya kemarin ya sudah ya. Waladbo, elbo. Istitalah itu tergeser sedikit ke depan setelah kita nabrak makhraj huruf dad bersamaan dengan rokhawahnya. Waladbo. Kalau waladbo itu tidak ada istitalahnya, hanya rokhawah saja. Tapi kalau waladbo, ghairil maghdubi alaihim waladbo, seperti itu. Cukup insyaallah jam 12. Kita akan lanjutkan nanti siang insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk selesai. Insyaallah selesai. Tapi ya tadi agak cepat ya. Antum bisa ambil faedah sendiri dengan baca-baca insyaallah. Kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.